Sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belang cara yang keluar. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, cintaku Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Salam, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati hari yang khusus bagi umat Tuhan, bagi umat yang percaya, di mana kita memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hari ini saya ingin membagikan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul memaksimalkan waktu pelayanan kita, yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Ini adalah ayat pembacaan kita. Di situ kita akan melihat mengapa kita harus memaksimalkan waktu pelayanan kita. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Mengapa kita harus memaksimalkan pelayanan kita? Kita akan melihat di sini di dalam ayat yang ketiga. Kalau saudara perhatikan di bagian yang B, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi dikatakan selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara, ya, kepada mereka tentang kerajaan Allah. Artinya bahwa Yesus memaksimalkan waktu yang pada saat itu. Yesus tidak mau santai, tetapi dia bisa memaksimalkan selama 40 hari. Dia bisa menggunakan waktu itu untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, ini adalah pesan daripada kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita harus memaksimalkan waktu kita sebaik-baiknya. Di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk kita terus memberitakan firman Tuhan, untuk terus menyampaikan firman Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi. Ya. Kita tahu hari-hari ini ada banyak tantangan yang kita hadapi. Beberapa gereja tidak bisa melakukan ibadah seperti biasanya. Tetapi itu bukan jadi suatu alasan untuk kita berhenti memberitakan Injil. Seringkali saya mengatakan bahwa ini adalah satu permainan daripada iblis. Ini adalah satu strategi daripada iblis. Supaya hamba Tuhan tidak lagi memberitakan Injil. Hamba Tuhan terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan kita masuk di dalam permainan daripada iblis. Ya. Sekalipun banyak tantangan, apapun cara kita harus pergunakan untuk terus memberitakan Injil. Saya mencatat ada 5 hal. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Ya.
Yang pertama, ketika kita memberitakan Injil, kita menolong banyak orang. Ada banyak orang ditolong, ada banyak orang dikuatkan melalui pemberitaan Injil. Itu sebabnya iblis tidak mau kita menyampaikan firman Tuhan. Jangan kita menjadikan sebuah alasan gereja ditutup, kita berhenti sebagai hamba Tuhan untuk tidak memberitakan Injil. Ya. Kita beralih profesi. Sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, jangan kita menyerah dengan keadaan saat ini. Engkau harus terus memberitakan Injil. Engkau harus menyampaikan pesan Tuhan. Jangan kita mengikuti permainan daripada setan untuk kita berhenti memberitakan Injil. Gereja tutup bukan menjadi suatu alasan untuk kita berhenti memberitakan Injil. Kalau kita melihat zaman rasul-rasul, rasul-rasul juga menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi pada saat itu, bahkan dari pemerintah yang ada. Tetapi mereka tidak takut untuk mereka berkumpul. Rasul-rasul tidak takut. Mereka terus memberitakan Injil, sekalipun banyak tantangan saat itu. Kita belum menghadapi hal yang sama ketika rasul-rasul menghadapi pada zaman itu. Tapi mereka tidak takut untuk memberitakan Injil. Saat ini kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah secara online, masih bisa memberitakan Injil. Itu sebabnya jangan kita berhenti untuk memberitakan Injil. Ya. Kita harus menggunakan segala cara bagaimana untuk kita terus menyampaikan firman Tuhan. Karena dengan kita menyampaikan firman Tuhan, ada banyak orang akan ditolong melalui pemberitaan firman Tuhan. Kedua, kita melihat, ya, dengan kita memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, itu membangkitkan iman seseorang yang mendengar firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus, maka ada banyak orang-orang yang imannya dibangkitkan, imannya timbul ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Itu sebabnya saya pesan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Ya. Karena dengan kita memberitakan Injil, banyak orang dikuatkan. Iman mereka timbul. Iman mereka bangkit. Apalagi saat-saat ini mereka mungkin mengalami banyak kesulitan. Bahkan mereka menghadapi sakit penyakit. Dengan kondisi saat ini yang tidak menentu, banyak orang mengalami depresi. Banyak orang mengalami stres. Mereka butuh firman. Itu sebabnya beritakan firman. Kita harus terus memberitakan firman Tuhan. Karena dengan kita memberitakan firman Tuhan, kita membangkitkan iman mereka. Iman timbul, ya, dikatakan dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam bahasa asli menggunakan rema Kristus, artinya firman yang diurapi. Firman yang diurapi itu adalah firman yang membangunkan iman seseorang. Sebabnya kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan bukan cuma hanya sekedar memberitakan firman Tuhan, tapi engkau harus minta pengurapan Tuhan, supaya Tuhan mengurapi setiap firman Tuhan yang diberitakan, yang engkau beritakan, yang kita sampaikan. Ada urapan.
Tuhan mengurapi firman Tuhan itu. Ya. Firman Tuhan itu dihidupkan. Ketika firman Tuhan yang dihidupkan itu membangkitkan iman seseorang. Ya. Ini sangat penting. Ini yang kita harus perhatikan. Jangan kita mengabaikan. Jangan engkau mengandalkan kepintaranmu. Mungkin engkau ahli dalam teologi. Jangan engkau mengandalkan kepintaranmu, kepandaianmu. Engkau tetap harus berdoa. Firman apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Ketika firman Tuhan yang diurapi itu membangkitkan iman. Jadi tidak semua firman Tuhan itu membangkitkan iman. Hanya firman yang diurapi itu yang menimbulkan iman. Ya, bagi orang yang mendengar. Kalau kita hanya asal menyampaikan firman Tuhan tanpa pergumulan, tanpa berdoa, kita menganggap satu hal yang biasa kita menyampaikan firman Tuhan tanpa berdoa. Bagi orang yang mendengar mungkin hanya terkesan, tetapi imannya nggak dibangkitkan, imannya tidak tinggi. Itu sebabnya para jemaat Tuhan juga membutuhkan firman Tuhan yang diurapi. Puji Tuhan, kita akan masuk di bagian yang ketiga. Mengapa kita harus memaksimalkan pelayanan kita untuk terus memberitakan Injil? Karena firman Tuhan yang disampaikan itu menyembuhkan orang yang sakit. Ya, di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari yang buruk. Ya, ketika firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang sakit, ya, firman Tuhan yang diurapi itu membangkitkan iman mereka, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi imannya yang menyembuhkan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, imannya bangkit, sehingga kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Saat ini engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dari tempat ini saya berdoa, engkau dijamah Tuhan, engkau disembuhkan oleh Tuhan, engkau dibangkitkan, imanmu dibangkitkan. Sehingga ketika engkau mendengarkan kebenaran ini, engkau mengalami mujizat Tuhan, engkau mengalami pertolongan Tuhan. Saat ini, puji Tuhan. Jadi dengan kita menyampaikan firman Tuhan, itu menolong orang, menyembuhkan orang yang sakit. Inilah alasan mengapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan jangan berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, saya menelpon kepada seseorang teman rekan hamba Tuhan. Saya hanya berkata, terus beritakan firman Tuhan. Jangan berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Karena saat ini jemaat butuh firman. Dengan kita memberitakan firman Tuhan, banyak orang ditolong. Bahkan banyak orang disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Yang terakhir, kita melihat mengapa kita harus memberitakan Injil. Karena dengan kita memberitakan Injil, kita membawa orang kepada Yesus. Ya. Itu sebabnya kita harus memaksimalkan waktu yang ada saat ini. Dengan kita memberitakan Injil, membawa orang kepada Yesus. Ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, di situ dikatakan ketika Petrus berkhotbah memberitakan firman Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan, banyak orang datang kepada Tuhan.
Bahkan dikatakan ada 3.000 ya, jemaat Tuhan bertambah, ya, murid-murid Tuhan bertambah. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, pada saat itu ribuan orang datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memaksimalkan waktu kita. Karena Yesus pun juga memaksimalkan waktunya selama 40 hari. Ya, dikatakan bahwa dia terus memberitakan Injil. Dia mempergunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada selama 40 hari. Ya, dia terus bekerja. Ya, dia terus melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dikatakan berulang-ulang. Kalau kita lihat, ya, dikatakan ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Artinya bahwa Yesus memaksimalkan waktu yang ada. Sehingga Alkitab mencatat, ya, ayat ini mencatat bahwa ia berulang-ulang menyampaikan Injil kerajaan Allah. Dia tidak mau mempergunakan waktu dengan sia-sia, tetapi dia memaksimalkan waktu yang ada. Ini yang harus kita kerjakan, ini yang harus kita lakukan. Kita memaksimalkan waktu yang ada untuk terus menyampaikan Injil kerajaan Allah. Ya. Nah, apa makna yang kita dapat dari kenaikan daripada Tuhan? Yang pertama, kita melihat kita harus terus meneruskan berita keselamatan, yaitu Injil kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau, kita meneruskan berita keselamatan itu. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mau berkata, memerintahkan kepada murid-muridnya pada saat itu, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka. Artinya bahwa Tuhan mau murid-muridnya meneruskan berita keselamatan, yaitu Injil kerajaan Allah. Inilah makna daripada kenaikan daripada Yesus Kristus. Kita mau meneruskan berita keselamatan itu, yaitu Injil kerajaan Allah. Sekalipun banyak tantangan, jangan kita menyerah. Kita harus mencari peluang yang ada, mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk terus memberitakan Injil kerajaan Allah. Inilah pesan daripada, ya, berita firman Tuhan, di mana kita merayakan hari kenaikan daripada Yesus Kristus untuk meneruskan pelayanan Yesus. Hal yang kedua, makna yang kedua yang saya mau sampaikan pada hari ini, yaitu jangan kita sebagai umat Tuhan menjadi vakum. Jangan vakum. Engkau yang tadinya sebagai seorang aktivis melayani Tuhan di gereja, ya, jangan engkau vakum dengan keadaan yang ada. Engkau menjadi jemaat yang vakum, engkau menjadi hamba Tuhan yang vakum, tidak berbuat apa-apa, ya, pasrah dengan keadaan, pasrah dengan kondisi yang ada. Jangan vakum, terus beritakan Injil, memaksimalkan waktu yang ada, terus bekerja, karena Yesus pun juga bekerja sampai saat ini. Ya. Yohanes pasal 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Artinya bahwa Yesus tidak mau berdiam diri, dia tidak mau vakum. Karena Bapa di sorga bekerja, Yesus pun juga melakukan hal yang sama. Ini adalah sebuah teladan bagi kita sebagai orang percaya. Yesus mau memaksimalkan waktunya sebaik-baiknya. Kalau kita melihat, sebenarnya tugas utama daripada Yesus selesai di atas kayu salib. Itu misi utama daripada Yesus datang ke dunia, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Tetapi kita melihat ketika dia bangkit,
Dia masih mau memaksimalkan waktu yang ada, masih terus memberitakan Injil Kerajaan. Dia tidak mau berhenti bekerja, terus memaksimalkan waktunya. Ini adalah sebuah teladan bahwa Yesus adalah seorang pekerja. Kita pun juga sebagai hamba harus menjadi seorang pekerja. Tapi Yesus memberikan teladan buat kita semua. Jangan takut, kita harus bekerja. Karena Yesus pun juga bekerja. Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang keempat berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang dikatakan, ya, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Jadi selama masih siang, kita pergunakan waktu yang ada untuk terus bekerja, untuk terus melayani Tuhan. Jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Ini pesan bagi saya sebagai jemaat Tuhan yang engkau yang tadinya aktif di dalam melayani Tuhan. Jangan engkau vakum. Jangan engkau masuk dalam permainan daripada iblis yang membuat kita menjadi jemaat yang vakum, yang tidak melakukan apa-apa. Yesus katakan bahwa karena Bapa di sorga bekerja, maka aku pun juga bekerja. Kalau kita mau melihat bahwa Yesus bekerja saat ini, jangan engkau berhenti bekerja. Hamba-hamba Tuhan jangan berhenti bekerja. Karena ketika kapan kita berhenti bekerja, Roh Kudus pun juga berdiam. Kita bekerja karena Dia bekerja di dalam diri kita. Jadi jangan membiarkan Roh Kudus vakum. Itu sebabnya biarlah firman Tuhan ini, berita ya, kenaikan daripada Yesus Kristus ini, kita pahami untuk kita terus melayani Tuhan, bekerja keras sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati kita. Amin.